Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang estimasi ukuran populasi. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama itu tentang penghitungan langsung, lalu yang kedua ada penghitungan tidak langsung, yang ketiga ada metode penandaan, yang keempat ada metode pengosongan, dan yang kelima ada komposisi hasil tangkap. Baik, yang pertama itu ada penghitungan secara langsung. Merupakan cara terbaik dan paling sederhana untuk menaksir besarnya populasi, lalu menghitung semua atau sebagian dari populasi. Lalu yang terakhir ada hanya dapat digunakan pada lingkungan yang terbatas. Pada penghitungan langsung ini terdapat tiga cara, yaitu yang pertama ada penghitungan total, yang kedua ada penghitungan secara parsial, yang ketiga ada menggunakan metode korelasi. Untuk penghitungan total, untuk ukuran habitat digunakan untuk ukuran habitat yang sempit, dengan cara yang pertama itu ada pengeringan, meracun, menyelam, foto udara, maupun kamera bawah air. Lalu yang kedua ada penghitungan secara parsial, di mana menghitung sebagian populasi untuk menasir pop keseluruhan. Sebagai contoh itu ikan menyebar rata. Lalu ada jumlah populasi, yaitu dengan rumus N sama dengan A per alfa sigma A I sama dengan 1 NI. Untuk rumusnya dapat dilihat secara sendiri. Lalu ada keterangan dari rumus tersebut, di mana A sebagai luas area yang distudi, A kecil sebagai jumlah unit sampling, dan NI sebagai jumlah sampel pada masing-masing unit. Lalu yang ketiga ada metode korelasi. Berdasarkan life history, sejarah kehidupan, terlahir adanya hubungan antara fase pradewasa dengan fase dewasa, yang dianalisis dengan regresi linear dan dianalisis dengan regresi linear SDH itu data diperoleh secara berulang-ulang. Contohnya itu menghitung larva untuk menaksir ukuran stok. Berdasarkan percobaan diketahui korelasi antara larva dan telur atau dietetas dengan contoh 30% atau 40% sebagai jumlah telur yang bisa diprediksi. Dari penelitian fekuritas diketahui dan jumlah betina matang diketahui. Lalu betina matang dan belum matang itu diukur untuk jumlah seluruh betina diketahui. Lalu melalui pengambilan contoh diketahui seks rasio dengan jumlah stok yang diketahui. Korelasi antara jumlah sarang dengan pop ikan dewasa. Lalu ada korelasi antara jumlah larva dengan pop dewasa untuk meramalkan populasi-populasi pada tahun yang akan mendatang. Lalu pada poin kedua itu ada penghitungan tidak langsung dengan yang pertama itu ada area density method dan contour density method. Yang pertama itu ada area density method atau yang biasa disebut dengan ADM. Itu biasa dipakai di sungai, lalu perairan dibagi dalam beberapa bagian, masing-masing dihitung luasnya. Lalu pada masing-masing bagian ditentukan stasiun pengambilan contoh dengan rumus N pangkat N luas kali sama dengan luas kali N. Lalu kalau ada contour density method bisa dipakai di laut dengan prinsip ADM dengan kita mengasumsikan bahwa ikan menyebar rata, pengambilan sampel secara random, lalu selama sampling tidak terjadi migrasi dikarenakan ketika migrasi populasi sebagian populasi ikan yang memigrasi itu akan mengalami penurunan stok. Lalu ada pada habitat yang sama. Yang ketiga ada metode penandaan penangkapan kembali atau mark recapture atau bisa juga dikenal dengan CMRR. Dengan asumsi tidak ada penambahan atau R selama proses atau kematian ikan bertanda sedangkan tidak bertanda. Lalu ikan bertanda dan tidak bertanda harus sama untuk tertangkap. Terus yang keempat ada tanda tidak hilang, dan yang terakhir ikan bertanda menyebar secara merata. Dalam penggunaan metode market capture ini, yang pertama penghitungan tunggal atau single census, dan yang kedua ada penghitungan ganda multiple census, dan yang ketiga ada penangkapan berganda multiple recapture. Untuk yang pertama sendiri, single census, itu menggunakan metode Peterson. Dengan cara ikan diberi tanda, dilepas, ditangkap kembali, namun pada metode Peterson ini, percobaan hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Berikut merupakan rumus dari Peterson.
Selain itu ada multiple sensus, yaitu penandaan dan penangkapan kembali dilakukan beberapa kali atau biasanya bisa, kita dengar dengan metode Schnabel. Berikut merupakan rumus Schnabel. Yang ketiga ada metode pengosongan atau depletion method. Pada metode ini, dikenal dengan metode Leslie dan Davis atau metode Delury dan metode regresi. Gunakan korelasi antara CPUE dan C kumulatif, lalu populasi ditangkap semaksimal mungkin sampai terjadi perubahan dan penurunan CPUE. Tidak ada, faktor lain yang mempengaruhi C kecuali kelimpahan. Dengan dasar besaran CPUE tergantung dari jumlah ikan di perairan, atau hubungan langsung apabila kelimpahan menurun, maka CPUE pun menurun. Seluruh populasi responsif terhadap alat yang digunakan. Lalu ada MNR dianggap tidak ada, efektivitas akan alat tetap, catchability tetap, dengan cara hasil tangkap kumulatif sumbu X diplotkan terhadap CPUE sumbu Y. Berikut merupakan diagram CPUE. Lalu ada metode komposisi hasil tangkap, yaitu pendugaan besar pop diukur dengan dasar komposisi hasil tangkap berdasarkan ada perubahan perbandingan berdasarkan umur, seks rasio, perbandingan antara SP yang dihitung dengan berdasarkan antara spesies yang dihitung dengan spesies lain dalam satu area, dengan asumsi jenis atau anggota pop tidak berubah, M dan R dianggap 0, komponen-komponen yang membentuk komposisi bercampur sempurna secara acak. Contohnya ikan B dikurangi lakukan penangkapan, ikan A dilepas lagi, B tidak. Beberapa waktu kemudian lakukan sampling dengan rasio A dan B, yaitu perbandingannya 3:2. Jumlah ikan asal yaitu M1. Lalu ada merubah dua jenis, contohnya menambah ikan A dan B dengan rumus sebagai berikut. Baik, sekian penjelasan tentang ukuran estimasi populasi dari saya. Jangan lupa di subscribe.